Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kabarnya teman-teman? Selamat datang di Unires Class. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang hukum ro tarkik atau ro murokokoh ya. Kita akan bahas materi hukum ro tarkik. Nah, teman-teman ada beberapa poin yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Pertama kita akan pelajari dulu pengertiannya, kemudian huruf-hurufnya, kemudian syaratnya, kemudian cara membacanya dan seperti apa contohnya. Nah, teman-teman, kita langsung saja masuk ke pengertian dari ro tarkik ya. Nah, ro tarkik ya teman-teman ya. Ro yaitu huruf ro sendiri, tarkik itu artinya apa teman-teman? Ya, tarkik itu artinya tipis ya. Ya. Jadi, ro tarkik atau ro murokokoh adalah ro yang dibaca tipis sesuai dengan namanya. Tarkik itu artinya tipis. Jadi, ro yang dibaca tipis seperti itu. Nah, kita masuk ke huruf ro tarkik. Ya, huruf ro tarkik atau ro murokokoh hanya satu teman-teman, yaitu huruf ro ya. Karena namanya juga ro tarkik, ro tipis, artinya hurufnya cuma satu, yaitu huruf ro itu sendiri seperti itu. Oke teman-teman, kita lanjut ke syarat ro tarkik ya, syarat ro tarkik. Nah, di sini teman-teman ada tiga syarat. Jika salah satu syarat ini terpenuhi, maka dia nanti ro-nya dibaca tarkik atau dibaca tipis. Pertama teman-teman ya, ro-nya berharkat kasroh ya. Ro-nya berharkat kasroh. Kemudian yang kedua, apabila sebelum huruf ro ada huruf ya sukun ya. Sebelum huruf ro ada huruf ya sukun. Dan yang terakhir itu ada huruf ro yang berharkat sukun yang didahului oleh huruf yang berharakat kasroh ya. Namun setelah huruf ro ya ini bukanlah huruf isti'la. Bukanlah huruf isti'la. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi ketika ada contohnya ya teman-teman. Nah, ini adalah bagaimana cara membaca ro tarkik ya, atau ro murokokoh. Oke teman-teman, cara membaca ro tarkik atau ro murokokoh adalah dengan kita membaca ro-nya itu dengan tipis ya, sesuai dengan namanya. Karena namanya juga ro tipis atau ro tarkik, maka kita juga membacanya dengan tipis. Tipisnya seperti apa? Oke, nanti kita akan contohkan ketika kita sudah masuk ke contoh dari ro tarkik seperti itu ya. Nah, teman-teman, ini langsung saja kita masuk ke contoh dari ro tarkik. Nah, sebagaimana ini syarat-syarat yang telah kita pelajari di slide sebelumnya teman-teman ya. Contohnya ada ro yang berharkat kasroh. Ro yang berharkat kasroh ya. Di sini kita bisa lihat teman-teman ada huruf ro ya. Berharkat kasroh, jelas kasrohnya ya teman-teman. Maka dia hukumnya adalah ro tarkik. Cara bacanya ditipiskan saja ro-nya. Seperti ini teman-teman. Wa min syarri wa min syarri ya. Jadi mulut kita ini agak dibuka sedikit teman-teman, agak dibuka gini. Agak senyum dikit ya. Syarri ya. Syarri. Jangan dibulatkan tapi dikesampingkan ya. Syarri ya, ditipiskan. Wa min syarri ya. Syarri siqin idza waqaba. Itu cara membaca ro tarkik ya. Kemudian teman-teman, yang syarat kedua ya, di sini ada apabila sebelum huruf ro ada huruf ya sukun. Sebelum huruf ro itu ada huruf ya sukun ya. Maka nanti ro-nya ini ya kita baca tipis atau ro tarkik. Dan biasanya teman-teman ini biasanya ada di akhir ayat ya. Di akhir ayat atau ketika kita mau waqaf ya. Di sini kita bisa lihat teman-teman ada huruf ro ya, huruf ro yang dia didahului oleh huruf ya sukun ya. Didahului oleh huruf ya sukun. Maka nanti ro ini teman-teman kita baca tipis. Seperti ini. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Qadir. Qadir ya. Kita tipiskan saja. Qadir ya. Kita baca tipis huruf ro-nya seperti itu.
Kemudian teman-teman ya, ini contoh berikutnya atau contoh yang terakhir ya. Ada ro yang berharakat sukun yang didahului oleh huruf yang berharakat kasroh ya. Namun setelah huruf ro tadi bukanlah huruf isti'la. Bukanlah huruf isti'la. Di sini kita bisa lihat teman-teman ada ya. Ada huruf ro sukun di sini ya yang didahului oleh huruf yang berharakat kasroh. Di sini ada huruf fa. Fa yang berharakat kasroh teman-teman ya. Kemudian juga setelah huruf ro sukun tadi ada huruf yang bukan huruf isti'lah ya. Bukan huruf isti'lah, yaitu di sini ada huruf ain. Huruf ain ya. Kita sudah belajar tentang huruf isti'lah di materi ro tafhim ya teman-teman ya. Jadi ain ini bukan termasuk dari huruf isti'lah. Jadi nanti ro-nya ini kita baca tipis atau kita baca ro tarkik seperti itu. Wa fir'au, wa fir'au, wa fir'au. Ya, kita baca ro-nya tipis saja teman-teman. Fir, fir. Wa fir'au, wa fir'au. Ya, bacanya cukup tipis ya. Kita baca tipis, jangan kita tebalkan. Kalau tebal teman-teman seperti ini. Wa fir'au, wa fir'au. Itu tebal dan itu salah ya. Kita bacanya tipis saja teman-teman. Wa fir'auna dzil autad. Ya, seperti itu. Saya rasa teman-teman sudah bisa membedakan ya bagaimana membaca ro tafkhim dan ro tarkik ya. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memahami, kemudian juga tentunya bagaimana kita bisa mempraktekkannya ketika kita membaca Al-Quran. Seperti itu. Baik teman-teman, saya rasa cukup sekian materi kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai bertemu kembali di materi-materi selanjutnya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.